Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi sekarang ini, kita harus tetap jaga kesehatan, kebersihan, dan jangan lupa 5M. Apa itu 5M? Yang pertama, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan menggunakan sabun, dan mengurangi mobilitas. Baiklah anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang perdagangan internasional. Yuk mari kita lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini, yang pertama, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Yang kedua, mengklasifikasikan barang-barang impor Indonesia. Yang ketiga, menganalisis pengaruh produk-produk luar negeri yang diimpor Indonesia bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Yang keempat, mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat perdagangan internasional. Yang kelima, menganalisis manfaat perdagangan internasional di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Yang keenam, menganalisis dampak positif dan dampak negatif perdagangan internasional terhadap kehidupan masyarakat. Yang ketujuh, membuat gambar diagram alur proses kegiatan ekspor dan impor. Yang kedelapan, membuat clipping kegiatan perdagangan internasional. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut memperlihatkan kegiatan menurunkan barang di pelabuhan yang berasal dari negara lain, merupakan bagian kegiatan perdagangan internasional. Masih ingatkah kalian tentang perdagangan antar negara yang sudah kalian pelajari di kelas 8? Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhannya sendiri. Misalnya, negara Amerika sebagai negara superpower tidak mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, karena ada barang-barang tertentu yang tidak mereka hasilkan. Amerika tidak dapat memproduksi minyak, sehingga mereka membeli minyak dari negara Timur Tengah. Dan sebaliknya, negara Timur Tengah membutuhkan barang dari negara lain. Tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Barang yang dihasilkan oleh negara yang satu berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara yang lain. Perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara suatu negara dan negara lain. Sekarang, apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam kegiatan perdagangan internasional, ada dua aktivitas yang dilakukan, yaitu kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Kegiatan ekspor adalah kegiatan mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Sedangkan kegiatan impor adalah masuknya barang dari negara lain. Pelaku kegiatan ekspor dinamakan eksportir, sedangkan pelaku kegiatan impor dinamakan importir. Bagaimana dengan perdagangan dalam negeri? Apakah perdagangan dalam negeri juga merupakan pertukaran barang dan jasa? Berdasarkan kegiatan perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri, sebenarnya kegiatan yang dilakukan itu sama, yaitu pertukaran barang dan jasa. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan luar negeri dapat kita lihat pada beberapa aspek berikut. Yang pertama, aspek jangkauan. Perdagangan dalam negeri dalam wilayah suatu negara
sedangkan perdagangan luar negeri dalam wilayah antar negara. Aspek yang kedua dilihat dari alat tukar. Perdagangan dalam negeri, alat tukarnya satu mata uang, sedangkan perdagangan luar negeri berbagai macam mata uang atau dinamakan valuta asing. Aspek yang ketiga dilihat dari kualitas. Perdagangan dalam negeri kualitasnya standar dalam negeri, sedangkan perdagangan luar negeri kualitasnya ISO atau International Organization for Standardization. Aspek yang keempat, biaya angkut. Perdagangan dalam negeri, biaya angkut lebih murah, sedangkan perdagangan luar negeri, biaya angkut lebih mahal. Sekarang, mari kita lihat untuk barang komoditas impor. Barang komoditas impor terdiri dari 3 jenis, yaitu barang konsumsi, barang baku dan penolong, dan barang modal. Barang konsumsi adalah barang yang bisa langsung digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Barang baku adalah barang mentah yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan suatu produk. Barang penolong adalah barang yang digunakan dalam proses produksi tetapi bukan merupakan bagian dari bahan baku utama untuk produk yang dihasilkan. Barang modal adalah barang tahan lama yang digunakan dalam proses produksi barang atau pelayanan. Selanjutnya, bagaimana pengaruh produk-produk luar negeri bagi kehidupan masyarakat Indonesia? Kita lihat pengaruh positif. Pengaruh positif produk-produk luar negeri bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama, memicu sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas. Yang kedua, mudah mendapatkan barang-barang impor dari luar negeri dengan harga terjangkau. Yang ketiga, bertambahnya jenis lapangan pekerjaan. Yang keempat, terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri. Selanjutnya, pengaruh negatif produk-produk luar negeri bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama, pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor. Yang kedua, memicu sikap konsumerisme. Yang ketiga, masuknya tenaga kerja asing. Yang keempat, matinya usaha-usaha lokal. Sekarang, mari kita lihat gambar alur perdagangan internasional. Dalam alur perdagangan tersebut, untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor, perlu melakukan proses yang rumit. Setelah melalui kesepakatan, maka dilakukan pembayaran melalui bank dengan jangka waktu tertentu. Pengiriman barang dilakukan melalui kapal maupun pesawat terbang. Untuk pengiriman barang dilakukan melalui otoritas khusus karena melintasi batas politik dan kenegaraan, maka harus mengikuti aturan-aturan negara yang bersangkutan. Untuk selanjutnya, kita bahas tentang faktor pendorong perdagangan internasional. Ada 6 faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alam, disebut keunggulan absolut, yaitu kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Faktor pendorong yang kedua adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia dilihat terutama dari segi kualitas, maka
akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Faktor pendorong yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. Keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan negara lain disebut keunggulan komparatif. Faktor pendorong yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik dari Indonesia merupakan daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga keramik dari Cina menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Faktor pendorong yang kelima, perbedaan upah dan biaya produksi. Perbedaan biaya produksi disebabkan oleh perbedaan kemampuan negara dalam mengolah sumber daya ekonomi yang dimiliki. Faktor pendorong yang keenam, perbedaan selera. Selera atau minat masyarakat terhadap suatu barang dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Misalnya, selera atau minat masyarakat terhadap durian montong dari Thailand akan mendorong Indonesia untuk mengimpor buah tersebut. Yang berikutnya berkaitan dengan manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional yang pertama, memperoleh barang yang tidak dihasilkan di negara sendiri. Yang kedua, menambah devisa negara. Yang ketiga, menjalin persahabatan dengan negara lain. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, transfer teknologi modern. Dan yang terakhir, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Selain adanya faktor pendorong dan manfaat perdagangan internasional, ada juga faktor penghambat perdagangan internasional. Faktor penghambat perdagangan internasional yang pertama, keamanan suatu negara. Yang kedua, terjadinya perang. Yang ketiga, sulitnya pembayaran antar negara. Yang keempat, kualitas sumber daya yang rendah. Yang kelima, ketidakstabilan kurs mata uang asing. Yang keenam, adanya kebijakan ekonomi. Ada pula kebijakan pemerintah yang menghambat terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, proteksi. Proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Yang kedua, kuota. Kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang di suatu negara. Yang ketiga, tarif pajak. Tarif pajak adalah biaya yang dibebankan untuk semua barang yang melewati negara, baik keluar maupun masuk. Yang keempat, politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Lalu, apa saja dampak dari perdagangan internasional? Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perdagangan internasional yang pertama, mendorong kemajuan iptek. Yang kedua, mendorong terjadinya inovasi produksi. Yang ketiga, memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Yang keempat, meningkatnya devisa negara. Yang kelima, terpenuhinya alat pemuas kebutuhan. Selanjutnya, dampak negatif perdagangan internasional.
Yang pertama, timbulnya ketergantungan terhadap negara lain. Yang kedua, munculnya penjajahan ekonomi oleh negara lain. Yang ketiga, timbulnya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang keempat, banyaknya tenaga asing masuk ke Indonesia. Yang kelima, salah penerapan dalam berteknologi. Nah, anak-anakku semua, semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.